kalau misalkan ada nih yang nggak setuju dengan Habib gabung sama dukun, kayak contohnya gue melihat kan Bang Haji Roma Irama, beliau ini tidak setuju dan meyakini semua Habib itu palsu. Nah, gue melihat lagi videonya Bang Haji Roma Irama, ada nih satu video yang jalan berbarengan sama salah satu dukun yang dulu getol banget membela dunia perdukunan. Nah, itu gue katakan di barisan sana ada dukun-dukun nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan secara urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, ya, banyak orang di zaman sekarang tidak ngerti suatu hal, dia ikut-ikutan. Termasuk di sini di dalam masalah nasab, ya, polemik nasab ini. Orang awam pun ikut-ikutan berbicara tentang nasab Ba'alawi, padahal yang lebih tahu dengan nasab sah tidaknya, nyambung tidaknya tentang nasabnya suatu kelompok atau suatu kabilah ataupun suatu suku, itu ya yang memiliki suku itu sendiri, ya. Termasuk di sini nasab Robitoh Ba'alawiyah, nasab dari para habaib. Yang ngerti tentang nasab itu ya orangnya itu ya para habaib, yaitu Ba'alawi. Ya selain itu ya mungkin hanya omong-omong kosong saja. Termasuk Bang Haji Roma Irama, beliau kan ahli bidang seni. Bidang seni kok bisa bahas masalah nasab? Ya keliru. Berbicara, berbuatlah sesuai bidangnya. Ini kan tak ubahnya seperti Heri Pras ahli silat bidang ngomong agama. Sekarang Raja Dangdut, bidang seni, pakarnya dangdut, kok mau ngomong masalah nasab, ya tidak nyambung. Ini kita simak komentar dari Pesulap Merah yang mengomentari Roma Irama yang menolak habaib, membatalkan nasab habaib, tapi malah bersatu dengan dukun. Dengan dukun kan kebanyakan orang-orang musyrik, gitu, yang bersekutu dengan setan. Berikut ini komentar Sulap Merah. Mari kita kalau misalkan ada nih yang nggak setuju dengan Habib gabung sama dukun, kayak contohnya gue melihat kan Bang Haji Roma Irama, beliau ini tidak setuju dan meyakini semua Habib itu palsu. Nah, gue melihat lagi videonya Bang Haji Roma Irama, ada nih satu video yang jalan berbarengan sama salah satu dukun yang dulu getol banget membela dunia perdukunan. Nah, itu gue katakan di barisan sana ada dukun-dukun nih yang membela perdukunan daripada membela ketauhidan nih. Tapi yang jelas gue ada video yang memperlihatkan Kiai Haji Imad bergabung dengan Gufron. Video kali ini gue bukan ingin membongkar rahasia yang katanya ilmu hitam ataupun ilmu putih merah, ya, karena video kali tentang Habib pasti banyak nih komentarnya, atau dari kemarin juga udah banyak tuh yang komentar ke gue, Bang Marcel coba dong bongkar kepalsuan nasab Habib, Bang Marcel coba dong bahas tentang polemik nasab dan semacamnya. Banyak request semacam itu. Ini just for info ya guys ya, mohon maaf banget gue harus mengatakan ini, bahwa Pesulap Merah bukan ahli di bidang nasab. Gue pribadi nggak tahu persis, nggak tahu total perihal nasab ini. Gue nggak tahu nama-nama yang disebutkan kayak bin ini. Gue juga nggak tahu kitab apa untuk mengecek bin ini. Totally gue nggak tahu tuh gimana cara membedakan Habib asli ataupun Habib palsu. Gue totalitas nggak tahu, 100% nggak tahu, dan itu bukan keahlian gue. Maka dari itu gue tidak akan pernah membahas segala sesuatu hal yang bukan keahlian gue, karena di ilmu merah ini gue punya prinsip. Gue hanya menjelaskan sesuatu hal yang benar-benar gue tahu
faktanya, dan gue benar-benar bisa membuktikan hal tersebut. Kayak contohnya, kalau ada orang yang ngaku bisa ngomong sama semut, atau bisa ngomong sama ulet, bisa ngomong sama malaikat dan semacamnya, itu bisa. Kalau dia ngajakin pembuktian, gue ya udah ngobrol nih sama semut, suruh jalan ke kanan semua misalkan, atau suruh jalan ke kiri semua beda arah, atau suruh ambilin benda A yang ada di depan sana serombongan. Pembuktiannya gampang, bisa dilakukan sekarang gitu. Sedangkan untuk nasab Habib ini, gue nggak tahu tuh, kayak ini pernah tertulis di kitab ini, gue juga nggak tahu kitabnya apa dan dibuktikannya kayak gimana. Nggak bisa balik ke masa zaman dulu lagi kayak gitu. Gue totalitas nggak tahu. Makanya untuk nasab ini, mohon maaf, gue nggak bisa membedakan mana Habib palsu dan mana Habib asli. Toh dalam Islam sendiri, dari apa yang gue sudah tonton tentang polemik nasab ini dari Ustadz Adi Hidayat contohnya, bila memang yang disoal ini masalah perilaku, masalah etika, tentu kita harus pisahkan. Nasab hal tersendiri, penyimpangan dari perilaku adalah hal tersendiri. Jadi saya kira kita pisahkan antara persoalan dalam tanda petik ilmiah atau argumentasi tertentu, ya, sehingga bisa menjadi argumen, tidak menjadi sentimen. Ini problem utamanya. Kemudian yang kedua, masalah perilaku kita pisahkan. Jadi jangan karena persoalan perilakunya lalu yang ingin dihancurkan misalnya nasabnya, naudzubillah min dzalik, itu kan persoalan. Oleh karena itu ini persoalan yang tidak mudah, ya. Jadi jangan ditarik ke ranah kalangan masyarakat awam. Selesaikan di ranah ilmiah, ada pengujinya, ada hakimnya, ada bukti-buktinya, ada sistematikanya, sehingga tidak nanti banyak orang terjebak pada satu masalah yang ini jadi problem kemudian hari saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau tiba-tiba ada orang mencaci maki nasab tertentu, kemudian tidak seperti kenyataannya, dan dia menghukumi terputus, lalu terkena kemudian dengan ancaman hadis ini? Yang bertanggung jawab siapa? Kan jadi masalah. Tetap penghormatan itu mesti ada, ya, kepada siapapun. Kita diajarkan untuk saling menghormati, dan kita telah khatam dengan itu semua, ya. Jangan kita hanya mengambil dalil inna akramakum indallahi atqakum, ya, yang paling mulia adalah ketakwaannya di hadapan Allah. Nah, di antara nilai takwa itu adalah menghormati orang lain. Di antara takwa itu menyambung silaturahim. Beliau menyatakan bahwa sudahi aja, karena dalam Islam juga sudah ada hukumnya kok. Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan sebuah dalil, kalau ada orang yang bukan Habib namun ngaku-ngaku Habib, maka itu tempatnya pasti di neraka. Tapi kalau ada orang yang ini jelas-jelas Habib, beneran terbukti Habib, tapi tiba-tiba dibilang bukan Habib, nah orang ini masuk ke hukum kufur atau kafir. Nah, maka dari itu bahaya banget tuh. Ketika kita mengatakan orang tersebut bukan Habib, kita harus benar-benar punya bukti dengan jelas dan nyata. Terus kalau orang yang mengaku Habib juga harus punya bukti dan yang jelas dan nyata. Jadi ngaku-ngaku Habib bahaya, mengatakan seorang Habib bukan Habib itu juga berbahaya, terlalu beresiko. Nah, maka dari itu gue sependapat dengan pernyataan Ustadz Adi Hidayat tersebut. Terus juga gue cek ke pendapatnya Buya Yahya, menyatakan juga kayak gitu. Kita sebagai manusia harus hati-hati banget menyatakan seseorang atau menilai seseorang atau menilai nasab seseorang. Ini bukan A, ini bukan keturunan B, bukan keturunan C. Ini berbahaya banget kalau kita salah, karena jatuhnya ke hukum tadi, ke kafir. Terus juga Buya Yahya menjelaskan bahwa kalau memang ada Habib yang melakukan kekufuran kayak mabuk-mabukan, zina, terus main judi dan semacamnya, ya yang kita kritik adalah pribadinya. Jangan kita salahkan Habibnya gitu. Kita kritik total. Terus juga perihal ada pendapat yang menyatakan Habib bodoh itu lebih mulia dari 70 ulama. Nah, itu juga Buya Yahya menjelaskan bahwa perbandingan seperti itu adalah perbandingan yang kontroversial dan seharusnya tidak diucapkan gitu. Karena memang nggak layak dibanding-bandingkan gitu. Itu sama aja membandingkan seperti satu lembar Al-Quran jauh lebih baik daripada satu sholat. Lah, ini nggak bisa dibandingkan kayak gitu. Dua-duanya hal yang baik gitu. Buya Yahya juga menjelaskan Habib bodoh, ya Habibnya kita hormati karena di keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena dia bodoh, maka kita nggak boleh belajar ilmu dari dia. Nah, sedangkan 70 ulama ini yang jelas udah bukan bodoh. Ulama ini ya
Kalau memang berdasarkan dalil hadis dan Al-Quran, ya kita boleh belajar dari 70 ulama ini. Jadi dari pendapat Buya Yahya, ya ketika pribadinya yang salah, ya kita kritik kesalahan tersebut. Jangan Habibnya gitu. Jangan menggeneralisir sesuatu hal yang salah gitu. Kayak contohnya ada wanita yang selingkuh. Ya kita jangan bilang semua wanita selingkuh, ya enggak, kita kritisi satu orang tersebut. Ya jangan mengikuti satu orang tersebut. Ketika ada pria yang KDRT, apakah semua pria KDRT? Ya nggak bisa. Jangan menggeneralisasi satu kesalahan ke semua hal. Jadi ya yang kita kritisi adalah pribadinya, kenapa bisa KDRT dan semacamnya. Maka dari itu ya ini perlu kehati-hatian banget. Kalau saya pribadi juga ikut pendapat dari Ustadz Adi Hidayat dan Buya Yahya. Nah, kalau pendapat dari Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, beliau juga menjelaskan nih tentang nasab itu, yang paling tahu nasab itu adalah orang tersebut. Kayak contohnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah pernah dikatakan sama seseorang bahwa beliau bukan keturunan Basalamah. Lah, ini Ustadz Syafiq Riza Basalamah juga menjelaskan lah, yang tahu keturunan itu kan Ustadz Syafiq Riza Basalamahnya, bukan orang lain yang di luar sana gitu. Maka dari itu bahaya banget ketika kita menuduh seseorang bukan kelahiran ini, tapi ternyata kita salah. Wah, resikonya gede banget nih. Terus juga Ustadz Khalid Basalamah, beliau juga menjelaskan ya, kalau Habib itu kita percaya aja sama keturunan-keturunan yang sudah dijelaskan, kecuali kita memiliki bukti yang jelas dan nyata bahwa ini bukan keturunan Habib, ini Habib palsu, sedangkan ini Habib asli. Kecuali kita punya fakta dan datanya dengan jelas dan nyata, punya bukti-buktinya, bukan hanya sekedar pendapat opini yang dituliskan di sebuah buku gitu. Dan juga Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan untuk para Habib-Habib ini kan keturunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang seharusnya mengajarkan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dengan detail dan nyata. Jangan sampai mengajarkan hal-hal yang tidak diajarkan dalam Islam. Ustadz Khalid Basalamah sekedar menjelaskan atau mengingatkan hal semacam itu aja. Maka dari itu ya saya pribadi sih ya, karena saya tidak tergabung di organisasi manapun dan tidak mau tergabung di organisasi manapun, karena saya tidak ingin pendapat saya ini tidak netral. Kalau suatu saat ada Habib yang mempraktekkan trik-trik perdukunan, trik-trik kesaktian, memperlihatkan kesaktian-kesaktian dan mengakui itu ilmu asli, gua pasti bongkar. Kayak contohnya yang dilakukan Habib Bahar di video ini. Udah gue bongkar kan? Tapi di video tersebut gue nggak tahu Habib Bahar maksudnya apa nih mempraktekkan teknik atau trik kebal-kebalan seperti itu. Apakah mengedukasi santri-santrinya agar tidak percaya kebal-kebalan semacam itu, atau memberi kepercayaan itu ilmu asli? Nah, tapi gue udah bongkar rahasianya di sini, ya kan? Nah, kalau misalkan ada nih yang nggak setuju dengan Habib, gabung sama dukun. Kayak contohnya gue melihat kan Bang Haji Roma Irama, beliau ini tidak setuju dan meyakini semua Habib itu palsu. Nah, gue melihat lagi videonya Bang Haji Roma Irama, ada nih satu video yang jalan berbarengan sama salah satu dukun yang dulu getol banget membela dunia perdukunan. Nah, itu gue katakan di barisan sana ada dukun-dukun nih yang membela perdukunan daripada membela ketauhidan nih. Ini dukun yang ngakunya dulu kebal, terus datang ke Denny Sumargo membuktikan kebalnya, tapi faktanya wah luar biasa, ngelukain punggung temannya sendiri. Dan waktu itu menurut info dari Denny Sumargo, kalau tidak salah ya, itu akhirnya karena satu punggung full begitu robek, itu ada 75 jahitan dan dirawat selama kurang lebih 2-3 minggu tuh dari gagalnya pembuktian kebal tersebut. Ini dukun yang ngakunya dulu kebal, terus datang ke Denny Sumargo membuktikan kebalnya, tapi faktanya wah luar biasa, ngelukain punggung temannya sendiri. Dan waktu itu menurut info dari Denny Sumargo, kalau tidak salah ya, itu akhirnya karena satu punggung full begitu robek, itu ada 75 jahitan dan dirawat selama kurang lebih 2-3 minggu tuh dari gagalnya pembuktian kebal tersebut. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Marcel si pesulap merah ini. Jadi kalau kita tidak ngerti urusan tersebut, jangan ikut-ikutan, mending bilang tidak tahu, seperti itu. Itu lebih selamat, lebih aman daripada nggak ngerti ikut-ikutan. Itu kan bahaya, tidak etis gitu loh. Apalagi cuman raja dangdut ngomong masalah nasab, ya sudah, bukan bidangnya, berbilanglah
berbicara bahaslah sesuai bidangnya. Kalau dangdut ya ngedangdut aja wes itu. Demikian konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.